Kemudian alasan yang ketiga kata beliau, bahwasanya turun sujud itu didahului dengan lutut terlebih dahulu, karena posisi paling dekat dengan tempat sujud itu lutut. Posisi seorang yang berdiri akan turun sujud, posisi yang paling dekat dengan tempat sujud itu lututnya, bukan tangannya. Tangannya lebih jauh. Nah, ini pendapat alasan beliau ketika menguatkan pendapat yang pertama. Ya, menguatkan pendapat yang pertama. Kemudian juga beliau mengatakan karena banyak para ulama yang menguatkan pendapat yang pertama ini, yang didukung dengan dalil dari Wa'il ibni Hujr tadi. Walaupun hadisnya itu ya banyak dikritisi para ulama hadis tentang ya kesohihannya. Dan juga mereka yang menguatkan pendapat lutut terlebih dahulu karena mereka langsung lihat onta, begitu. Karena langsung lihat apa? Onta. Bagaimana onta ketika turun? Nah, jangan nanti lihat di Google aja. Lihat onta ketika turun. Maka onta itu dia akan turun yang depan dulu, begitu. Ya. Dan Rasul mengatakan apa? Mengatakan jangan kalian turun sujud kayak onta mau menderum. Dan onta itu yang depan dulu. Ya, baru yang belakang. Maknanya apa? Untuk menyelisih onta, kata pendapat yang pertama, untuk menyelisih onta ya di dalam turun, ya maka sholatnya jangan tangan dulu, lutut dulu. Nah, begitu, ini pendapat yang pertama. Nah, ini pendapat apa? Yang pertama. Naam. Dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Sekali lagi tadi kita sebutkan ya tentang ya perbedaan pendapat ini sudah ada dari dulu. Ya, kita di sini ya bukan kemampuan kita untuk mana yang lebih kuat. Kita di sini menyampaikan dalil mereka agar kita lebih menghormati, ya, lebih dewasa, lebih toleransi kepada orang yang mengamalkan sesuai pendapat mereka yang diikuti, dikuatkan dengan dalil. Kemudian pendapat yang kedua, kita masuk pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah di mana mereka sebagian dari para ulama mengatakan yang lebih utama turun sujud adalah dengan tangan terlebih dahulu. Dengan tangan terlebih dahulu. Disusul dengan lutut. Kemudian ya dahi dan hidungnya. Kemudian apa? Dahi dan hidungnya. Kemudian bahwasanya apa? Pendapat yang kedua ini juga dikuatkan oleh banyak para ulama. Di antara mereka yang menguatkan pendapat ini adalah seperti Al-Imam Al-Auza'i, kemudian juga Al-Imam Ahmad, dan juga mereka ya dari kalangan para ulama yang lainnya, bahwasanya lebih utama turun sujud itu dengan tangan terlebih dahulu ya sebelum lututnya. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang paling banyak digunakan. Nah, dalil mereka yang paling banyak digunakan adalah hadis dari Abu Hurairah. Hadis yang tadi digunakan juga untuk pendapat yang pertama. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i, dan juga Al-Imam Abu Daud, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, apabila salah seorang kalian sholat dan akan turun sujud, maka jangan turun sujud kalian seperti onta ketika mau turun, ketika mau duduk, ketika mau menderum, ya.
Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, tetapi turunlah dengan tangan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan apa? Dengan lututnya. Nah, pendapat hadis ini dipahami oleh yang pendapat pertama, ini kan kebalik. Kenapa? Kalau ngelihat onta kan yang depan dulu, begitu. Ya. Tapi pendapat yang kedua enggak, Rasul mengatakan wal yadha yadahu. Ya. Wal yadha yadaihi, letakkan turunkan tangan terlebih dahulu. Letakkan tangan terlebih dahulu, kemudian lututnya. Ya. Tapi gimana kayak onta? Ya, nanti kayak onta. Kan dia depannya dulu. Menurut pendapat yang kedua, yang dimaksud jangan seperti onta bukan di dalam tangan ketika turunnya, tetapi onta ketika turun akan menderum itu apa? Punggungnya masih apa? Masih berdiri tegak. Jadi kalau sujud jangan kayak onta ketika mau turun. Onta itu kalau mau turun itu apa? Ya, punggungnya masih tegak. Jadi ya langsung posisinya beginilah. Posisinya begini. Ya, tetapi apa sudah diikuti dengan lututnya. Jadi kalau onta mau turun menderum itu ya dia ini posisi berdiri. Nah kemudian ini onta itu langsung turun ketika mau turun gini. Ininya tuh masih berdiri begitu. Jangan seperti itu. Tetapi apa ketika mau turun ya turun sujud ini sudah diikuti dengan kaki yang belakang. Nah ini ya menurut pendapat yang kedua, bukan salahnya di depannya, tetapi yang dikritisi oleh pendapat yang kedua, turunnya onta itu apa? Turunnya onta itu langsung begini, seperti apa langsung turun sekaligus, sedangkan kaki belakang itu masih berdiri tegak. Ya. Tetapi menurut pendapat yang pertama itu yang dikritisi apa? Tangannya, makanya mereka lutut. Nah di sini letak perbedaan di dalam memahami dalil tentang turun sujud. Ya, turun sujud. Adapun dari sisi sanad, sisi kuatnya hadis ini, hadis Abu Hurairah ini yang mengatakan bahwasanya Rasul mengatakan wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, maka letakkan terlebih dahulu tangan kalian sebelum lutut kalian. Ini secara sanad walaupun juga di banyak para ulama yang mengkritisi hadis ini, ya bahkan disebutkan juga ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tetapi lebih kuat dari hadis Wa'il bin Hujr. Lebih kuat dari Wa'il bin Hujr. Pendapat yang pertama yang mereka dasarnya hadis tadi kalau disebutkan seandainya ini dikuatkan, mana yang lebih kuat, ya dua-duanya ini dikritisi. Disebutkan juga sama-sama dhaif. Tetapi ya dhaifnya hadis yang kedua ini ada yang mereka disebutkan lebih kuat. Lebih kuat. Dan ada yang menyebutkan hadisnya sahih, ya hadisnya sahih, karena memang ini perbedaan yang panjang ya dari dahulu. Nah, dan dikuatkan juga dikatakan oleh Nafi', beliau mengatakan wa kana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab, yada'u yadaihi qabla rukbataihi, kalau solat katanya Nafi', ya Abdullah bin Umar itu kalau solat ketika akan turun sujud itu mendahulukan tangannya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan lututnya. Wa qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan begini, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau solat begini. Ya, begini, mencontohkan kemudian menyampaikan Rasul sholatnya begini. Apa itu? Turun sujud dengan tangan terlebih dahulu. Terus apa makna Rasul mengatakan jangan kayak turunnya onta depan dulu? Maknanya onta itu ketika turun tadi, ya
yaitu apa, depan sudah turun tapi belakang masih berdiri, punggungnya masih apa, masih berdiri, begitu. Nah, ini menurut yang dipahami oleh pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua. Alasan mereka menguatkan pendapat yang lebih utama ketika turun sujud dengan apa, dengan tangan terlebih dahulu. Pertama dari sisi kekuatan atau sisi kuat hadisnya. Sisi kuatnya, walaupun sama-sama dikritisi hadis ini, ya panjang, ya. Kalau kita mau melihat tentang apa, mereka para ulama di dalam ya melihat, memeriksa, kemudian menjelaskan tentang sisi, itu luar biasa panjang, ya, panjang mereka di dalam menjelaskan, ya. Intinya apa, disebutkan hadis Abu Hurairah itu lebih kuat dari hadis Wa'il ibni Hujr, walaupun sama-sama dikritisi. Kemudian alasan yang kedua yang mengutamakan tentang turun sujud itu dimulai dengan tangan, karena hadis Abu Hurairah tadi mengatakan, Rasul mengatakan wal yada yadaihi, maka ketika turun sujud letakkanlah tangan terlebih dahulu, ya, qabla rukbatayhi, kemudian apa, sebelum lututnya. Ini Rasul mengucapkan. Adapun hadis Wa'il bin Hujr itu dilihat oleh siapa? Dilihat oleh Wa'il. Kalau hadis Abu Hurairah Rasul ngomong, Rasul bersabda. Kalau hadisnya Wa'il ibni Hujr, dia ngomong saya ngelihat Rasul. Maka apa? Para ulama menyebutkan yang menguatkan pendapat yang kedua ini, bahwa ketika ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan, maka didahulukan ucapan, sehingga mereka mengutamakan yang turun sujud dengan tangan terlebih dahulu. Kenapa? Ketika ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan, maka utamakan ucapannya Rasul. Nah, begitu. Ya, ini pendapat yang kedua. Kemudian juga disebutkan tadi alasan yang ketiga, Rasul melarang jangan kayak turunnya onta, karena turunnya onta itu tadi, ya, depan sudah turun tetapi belakang ini, ya, kaki yang belakang itu masih tegak, begitu. Lihat nanti onta. Tetapi yang dipahami pendapat yang kedua, karena onta itu turunnya tangannya dulu, maksudnya yang depan dulu, ya, makanya jangan kayak onta, maka turun pakai lutut, begitu, lutut dulu, begitu. Kalau pendapat yang kedua enggak, itu bukan yang dikritisi, bukan depannya dulu, tetapi berdirinya ketika turun sujud, bukan yang depan dulunya. Nah, ini disinilah letak perbedaan mereka di dalam memahami ini. Nah, kemudian pendapat yang terakhir, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah di mana mereka mengatakan pendapat boleh diamalkan semuanya. Nah, ini kayaknya menenangkan ini. Ya, daripada umat mana yang lebih utama? Kita juga bukan ulama yang mampu mana kita meneliti dengan benar-benar, oh ternyata mereka para ulama yang orang-orang alim sudah berbeda pendapat. Kita hanya melihat mereka dalil masing-masing, alasan masing-masing, ya. Adapun pendapat yang ketiga boleh diamalkan. Semua boleh diamalkan. Dua-duanya utama karena itu sholat. Ya udah sholat, ya itu semuanya semuanya dalam gerakan sholat, ya. Dan ini pendapat, ya, yang diikuti oleh Al-Imam Malik, ya, di antara Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan pendapat boleh diamalkan keduanya, ya. Boleh diamalkan keduanya, ya. Baik mendahulukan lututnya ya boleh, ataupun mendahulukan tangannya juga boleh. Nah, ini ya kalau saya ditanya pribadi, ya, maka saya lebih memilih pendapat yang ketiga ini. Walaupun juga silakan semuanya punya alasan masing-masing, semua punya pendapat dan hujah sendiri-sendiri, silakan. Tapi kalau ini pendapat pribadi
Ya, maka lebih memilih apa? Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik tadi, yaitu boleh boleh diamalkan kedua-duanya. Boleh turun sujud dimulai dengan tangan terlebih dahulu, kemudian lutut, disusul dengan dahi dan hidung. Atau pendapat yang pertama tadi, yaitu dengan lutut terlebih dahulu, kemudian disusul dengan tangan dan dahi dan hidungnya. Ya, dua-duanya ini boleh diamalkan. Ya, apa alasannya? Alasannya adalah karena memang di dalam seorang itu pertama, kenapa disebutkan boleh dua-duanya diamalkan? Ya, karena memang lebih mudah, lebih mencari yang lebih kemudahan, lebih mudah. Apa maknanya lebih mudah? Karena kondisi orang itu beda-beda. Melihat kondisi manusia, melihat kondisi seorang itu beda-beda. Ya, mungkin kalau orang yang kuat berbeda dengan orang yang lemah. Mungkin orang yang kuat itu turun sujud dengan tangan dulu, masih kuat, muda. Tapi mungkin kalau orang yang sudah tua belum tentu. Aku nggak kuat kalau tangan dulu, apalagi kaki saya encok ini. Ya, kakinya Kakinya sendi-sendinya sakit karena udah tua. Atau mungkin juga karena kemampuan fisik. Jadi kemampuan dari fisik, mungkin ada yang sakit sehingga dia nggak bisa turun sujud dengan lutut terlebih dahulu atau tangan terlebih dahulu. Ya. Dari segi usia orang beda-beda. Yang pertama dari segi usia, mungkin sekarang umur 30 tahun kuat. Ya, besok umur 80 tahun berat. Pertama dari segi usia. Ini juga mempengaruhi. Yang muda dengan yang tua tentunya beda. Kemudian dari sisi kemampuan, orang yang sehat dengan orang yang sakit juga belum tentu sama. Orang yang sakit dan orang yang sehat ini berbeda. Orang yang sakit tentunya terbatas. Misalnya kalau kakinya yang sakit repot, lututnya yang sakit repot, atau tangannya yang sakit juga repot juga. Sehingga di sini pendapat yang ketiga ini pertengahan. Dilihat dari pertama usia. Ada yang muda, ada yang tua. Yang kedua dalam segi kemampuan, walaupun muda tapi sakit. Ya. Kemudian juga dilihat dari segi berat badan. Mungkin nggak berat badan? Mungkin. Orang yang misalnya gemuk. Kalau gemuk biasanya apa dulu Bu? Ya mungkin bisa lutut dulu gitu kan. Kalau kangen dulu bisa ambruk nanti nggak kuat, kan begitu. Maka dilihat itu juga, ini kan bisa aja kan demikian. Ya, kalau orang yang kurus mah gampang aja, tinggal turun. Tapi kalau orangnya gemuk, kan orang kan berat badan kan beda-beda. Orang itu berat badan tuh beda-beda. Ya, maka dari sini maka pendapat yang ketiga ini boleh diamalkan semuanya. Mana kira-kira yang paling gampang? Mana yang kira-kira paling mudah dilakukan? Orang yang gemuk bisa dengan lututnya terlebih dahulu. Orang yang sakit tangan atau kakinya, mana yang lebih mudah diamalkan itu? Ya. Jadi disebutkan demikian. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini jamaah. Itu pendapat yang ketiga ini. Amma sholatu bikilaihima fajaizatun bittifaqil ulama. Salatnya seseorang ketika turun sujud dengan cara keduanya. Apa cara keduanya? Baik itu dengan tangan ataupun lutut terlebih dahulu, fajaizatun, maka ini boleh. Milih. Cari yang paling mudah, jangan memberatkan. Kalau lagi sakit gimana, harus pertama atau yang kedua? Yang mudah. Sholat ini Allah sebutkan diberikan kemudahan. Maka
ya, mana yang paling mudah, ya dengan kedua-duanya boleh, tinggal apa? Milih. Fajaizatun bittifaqil ulama, dan ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Boleh dua-duanya. Insya'al musalli yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau dia memang gampangnya itu, mudahnya itu, ya, salat ketika sujud dengan mendahulukan lututnya sebelum tangannya, maka amalkan itu. Maka amalkan, kata beliau. Wa insya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi. Kalau memang gampangnya dia salat ketika turun sujud, dia lebih mudah turun sujud dengan kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan lututnya, amalkan itu. Laksanakan, amalkan. Kemudian beliau mengatakan wa sholatuhu shahihatun, dan salatnya itu sah. Mau yang pakai lutut terlebih dahulu ataupun yang tangan terlebih dahulu, maka beliau mengatakan wa sholatuhu shahihah, maka salatnya sah. Ya. Karena memang perbedaan ini bukan perbedaan seperti halal dan haram, enggak. Mana yang lebih utama itu. Ya. Wa sholatuhu shahihatun fi halataini, dan salatnya itu sah dengan cara keduanya. Dengan cara keduanya, bittifaqil ulama, dan ini sudah disepakati para ulama. Walakin tanaza'u fil afdal, adapun perbedaan yang terjadi antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, baik yang memulai dengan lutut ataupun tangannya, itu perbedaan dalam keutamaannya. Mana yang lebih utama dilakukan, bukan di dalam perbedaan seperti jadi sah atau enggak sahnya, bukan, tetapi tentang keafdoliyahnya, yaitu tentang mana yang lebih didahulukan. Ya, bukan di dalam seperti perbedaan halal dan haram, sah atau tidak sah, bukan, tetapi dari sisi afdoliyahnya. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, inilah ya secara ringkas, secara singkat tentang ya turun sujud di dalam kita sholat. Selesai kita amalkan, selesai kita sampaikan tentang pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, pendapat yang ketiga, dan kita ya sudah tahu walaupun itu sedikit ya tentang dalil mereka yang pertama ataupun yang kedua dan juga yang ketiga. Maka intinya dua-duanya boleh menurut pendapat yang ketiga, dan itu memang lebih kita ya lebih pertengahan. Kenapa? Di sisi atau ditinjau dari sisi umur, kemudian kesehatan, dan juga berat badan. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.